Berarti sudah mulai hilang akhirnya. Berarti sudah mulai semangat lagi ya. Belajar sama itu semangat lagi ya. Ini agak panas-panas karena habis hujan, cuacanya agak-agak sedikit menghangatkan, tapi mudah-mudahan pikiran kita tetap dingin ya. Oke. Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah lebih baiknya ketua kelas kita untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa maskernya tetap dipakai. Protokol kesehatan itu adalah nomor 1. Oke, silakan. Sebelum memulai kegiatan di siang hari ini, mari kita membaca doa menurut percayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah semua sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa semangatnya naik lagi. Kemudian hasratnya naik lagi untuk belajar ya bersama Ibu di siang hari ini. Hari ini sepertinya berkurang ya daripada yang minggu kemarin ya, pertemuan kemarin ya. Ada berapa orang yang tidak hadir di ketua kelas? Berapa orang? Oh iya ya. Oh, ada 4 orang ya. Biasanya kita 18 orang ya. Oh ya udahlah. 4 orang itu kemana ya? Ada yang sakit. Oh ya, kita yang sehat doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, cepat bergabung dengan kita, belajar lagi bersama kita. Oke. Hari ini sudah tahu belum apa yang harus kita pelajari? Sudah tahu belum? Ada judulnya Bu di situ. Ya, orientasi kita hari ini pembelajaran kita adalah seperti judul yang ada di depan. Tetapi sebelumnya, sebelum kita belajar mengenal lebih jauh tentang apa materi kita hari ini, Ibu sedikit mau ngetes kalian deh, boleh ya? Boleh ya? Gak apa-apa ya? Oke, namanya pretest. Ada beberapa soal pretest, 2 soal saja, 2 soal saja, nggak banyak-banyak, ya. Boleh Ibu bagikan dulu. Atau kalian bawa kertas dari rumah? Bawa. Oke. Bawa kertas masing-masing dari rumah? Soalnya ini pretestnya kurang lebih 3 menit lah, gampang kok soalnya ya. Nanti langsung jawabannya saja ya. Dari pretest ini Ibu pengen tahu seberapa jauh kalian mengenal beberapa media tubuh yang kita pakai atau kita gunakan dalam kegiatan pembibitan ataupun penanaman. Sudah siap? Ya. Pretestnya close book, jangan ada buku di atas meja. Silakan dikerjakan, itu soalnya. Terbaca tidak soalnya? Terbaca. Nomor 1, apa saja media tumbuh yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembibitan tanaman? Ibu minta minimal 5, sebutkan saja. Ya, kan ya? Oke, yang kedua, menurut Anda ada media tumbuh berupa pasir dan tanah yang digunakan dalam pembibitan. Nah, menurut kalian apa kelebihannya dan apa kekurangannya kalau kita pakai media pembibitan berupa pasir dan tanah? Ya, itu yang harus kalian jawab. Siap? Siap. Kita mulai dari sekarang. Sudah berjalan hampir setengah menit. Bawa kertas semua? Kenapa? Oh iya, soalnya. Nah, ini soalnya. Soalnya tidak usah ditulis, jawabannya saja. Sudah berjalan setengah menit.
Ya, Haji, lanjut di. Uji yang mana ya? Iya, berupa tanah dan pasir saja. Tanah itu kelebihan apa? Menurut kamu? Mungkin tanah itu kalau dipakai media pembibitan apa? Tapi kekurangannya apa? Gitu ya. Seperti itu aja. Menurut pendapat kalian saja. Gampang kok soalnya. Sudah, yang sudah kumpul. Atas nama, jangan lupa namanya. Jam hari. Sudah berjalan hampir 2 menit setengah. Media tumbuh. Tanaman itu atau tumbuhan itu biasanya tumbuh di mana? Gitu ya. Media biasanya sudah berjalan hampir beberapa detik lagi. Sedikit lagi yang sudah kumpul ke depan. Silakan, Ken. Sudah 2 orang. Sulit ya pertanyaannya? Sulit. Gampang kata Jupin. Jupin bilangnya gampang katanya. Kecil katanya gitu. Iya, silakan dikumpul. Kita hanya 3 menit saja mengerjakan ini. Nggak usah lama-lama, soalnya gampang kok.
Hari ini kita akan membahas ataupun membicarakan tentang materi yang baru. Sebenarnya materi ini ada hubungannya dengan pertemuan yang lalu, ya, tentang penyiapan bibit tanaman. Nah, penyiapan bibit tanaman tentunya kita harus evaluasi dulu apa yang harus kita siapkan, ya. Yang pertama jelas kemarin di pertemuan pertama kita membahas tentang karakteristik bibitnya. Berarti yang harus disiapkan ada bibitnya sesuai dengan karakteristiknya apa yang ingin ditanam. Bagaimana karakteristik bibit yang baik itu, gitu ya. Nah, yang kedua adalah media tumbuhnya. Media tumbuh pada pembibitan tanaman. Tadi sudah Ibu berikan pretest ya. Di situ sudah tergambar, sebenarnya terjawab apa sih sebenarnya media tumbuh, gitu ya. Nah, kalau secara gampangnya media tumbuh itu adalah tempat tumbuhnya, ya, tempat tumbuh tanaman. Oke, pretest sudah. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Kenal dengan gambar ini? Kenal. Sudah kenalan? Oh, sudah. Oh, belum. Oke. Ada yang tahu gambar apa? Gambar tumbuhan, betul. Memang tumbuhan itu. Hah? Itu media tanaman. Mungkin apa ya ini ya? Sayur. Sayur. Oke, baik. Ini namanya greenhouse. Greenhouse. Pernah dengar istilah greenhouse? Pernah melihat greenhouse di luar sekolah? Nah, di mana? Oh, pernah di SMP ada. Lama punya greenhouse di SMP. Sebenarnya dekat dengan sekolah kita. Di depan kita ada greenhouse. Ya. Kemudian tepi jalan dekat sekolah kita juga ada greenhouse. Ya. Apa sih greenhouse itu? Tempat untuk apa sih? Tanaman hijau. Ya jelas tanaman hijau. Tempat berkembang biaknya tanaman boleh. Apa ya? Greenhouse itu ya? Tempat penanaman sayur, betul? Ya. Oke. Greenhouse itu merupakan salah satu wadah, ya. Salah satu wadah sebagai tempat media penanaman, wadah untuk menanam, ya. Di mana greenhouse istilahnya rumah kaca, gitu ya. Istilahnya rumah kaca, di mana di dalam greenhouse itu diatur semua kebutuhan-kebutuhan tanaman yang ditanam di dalamnya. Baik itu dari segi drainasenya, pengairan, kemudian dari segi suhunya, kelembapannya, sehingga diharapkan, ya, diharapkan dengan menggunakan greenhouse, tanaman yang ada di dalamnya ataupun bibit yang ada di dalamnya itu tumbuh maksimal, tumbuh dengan baik. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya terpenuhi.
media tanam saja atau harus dikombinasikan. Itu tujuan kita. Karena nanti kalian akan terjun langsung di lapangan, ya. Di situ nanti kalian akan mempraktikkan bagaimana cara mengkombinasikan media tumbuh untuk tanaman supaya media itu menjadi media yang maksimal, media yang baik, yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Oke. Baik. Sekarang kita teruskan ke kegiatan berikutnya. Hari ini Ibu lihat sudah duduk berkelompok, berarti aman sudah kelompoknya walaupun masih ada yang kurang ya karena ada beberapa orang yang tidak hadir. Hari ini kegiatan kita kegiatan berkelompok ya, berdiskusi dengan kelompok kalian ataupun dengan kelompok teman kalian ya. Tetapi tugasnya tetap individu ya, tugasnya tetap perorangan. Semua mengerjakan. Karena apa? Ini berhubungan dengan penilaian ataupun evaluasi yang akan Ibu laksanakan nanti. Ya, di akhir nanti ada yang namanya penilaian diri sendiri. Nanti kalian akan menilai diri kalian sendiri. Apakah saya sudah pandai bertanya, sudah bisa menjawab, ataupun saya sudah berani mengajukan pendapat, begitu ya? Nah, nanti kalian akan mengenal diri kalian sendiri. Sejauh mana kemampuan kalian, ya? Walaupun ibaratnya sudah lama tidak bertemu, tidak tatap muka, tapi Ibu harapkan kemampuan untuk mengembangkan diri itu selalu ada, ya? Oke. Kita lanjut ke media tumbuh yang baik untuk tanaman, ya. Oke. Tadi di pertanyaan pretest ada pertanyaan nomor 1, ya. Sebutkan apa tadi? Apa saja media tumbuh bagi pembibitan tanaman? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Hah? Tunjuk tangan dong. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya. Sebutkan jadi satu aja. Duduk aja satu. Polybag. Apa saja media tumbuh yang dapat digunakan dalam pembibitan? 1. Tanah. Masa kita nanam pakai batu? Gitu kan ya? 1. Tanah. Tanah adalah bahan utama. Pupuk. Pupuk juga merupakan media. Lanjut. Ada lagi? Sekam. Ada yang menuliskan sekam? Gak ada. Novin yang menuliskan. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi. Benih benar tidak termasuk media, termasuk sarana. Hah? Air. Air boleh juga termasuk sebagai media tanam atau media tumbuh dalam kondisi penanaman bersifat hidroponik. Ya, oke. Berikut adalah syarat media tumbuh yang baik. Ya, syarat media tumbuh yang baik. Tidak perlu dibaca, kalian baca sendiri. Jelas, media tumbuh yang baik itu harus mampu menopang tanaman. Kalau tidak, tanamannya akan roboh. Ya, mudah roboh. Yang kedua, memberikan nutrisi dan menyediakan tempat bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jelas itu. Ya, kalau tidak ada media, di mana dia berkembang? Di mana dia hidup? Sama dengan kita manusia ya. Kalau tidak ada tempat tinggal, di mana kita akan berkembang? Di mana kita akan berteduh, begitu ya? Oke. Yang ketiga, memiliki porositas yang baik. Ya, memiliki porositas yang baik. Kemudian jelas tidak mengandung bibit penyakit. Ya, karena apa? Kalau mengandung bibit penyakit yang jelas yang terkena dampak siapa? Masa diri kita sendiri? Tanamannya. Ya, yang terkena dampak langsung adalah tanamannya. Kemudian harus gembur. Harus gembur, ya. Makanya nih, kalian tadi sudah latihan mencampur kan? Tujuan pencampuran apa? Apa tadi? Hah? Supaya gembur. Jovi dan teman-teman, tujuan pencampuran tadi apa?
supaya di sekitar media tubuhnya sudah tidak ada yang mengganggu lagi, ya. Tetapi tujuan utama untuk pencampuran adalah menggugurkan, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Pik? Fauzi? Ada pertanyaan? Yakin tidak ada? Yakin. Oke. Sekarang ibu tanya. Ada yang namanya porositas. Ada yang tahu porositas itu apa? Nah, ada yang tahu porositas itu apa? Porositas ini apa? Ada yang tahu porositas apa? Mungkin di mata pelajaran lain sudah dibicarakan porositas itu apa?
beda. Ya. Kalau spon jelas dari spon. Kalau rokol itu biasanya dari akar sintetis. Ya. Selain ada rokol, ada yang namanya gel atau hidrogel. Ini biasanya dipakai untuk tanaman-tanaman hiasan di atas meja, di pojok ruangan, atau di taman-taman miniatur. Nah, daripada kotor-kotoran pakai tanah, lebih baik pakai gel atau hidrogel. Dan biasanya hidrogel ini, ya, maaf, hidrogel ini biasanya iya untuk tanaman hias, ya, tanaman-tanaman yang disimpan di atas meja, di pojokan ruangan, begitu. Nah, biasanya hidrogel ini dia sifatnya mengikat air. Jadi tidak perlu kita siram secara terus-menerus, ya. Dia sudah mengikat air. Nah, ini. Nah, biasanya kalau untuk pengiriman tanaman jarak jauh, misalnya bunga-bunga yang mahal-mahal seperti adenium misalnya, atau apa gitu ya. Nah, biasanya digunakan hidrogel supaya tanamannya tidak mati. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan. Ya. Kenapa media tumbuh dalam pembibitan itu harus dicampur? Ya. Ini menjadi salah satu pertanyaan utama dalam media pembibitan. Karena begini, media pembibitan itu tidak semua nutrisinya tercukupi. Ada yang saling melengkapi, ada yang saling mengkombinasikan, ya, sehingga ya perlu media pembibitan itu dicampur. Misal, ya, kita campur antara tanah dengan pasir dengan pupuk kandang. Pasir tujuannya untuk memudahkan dalam mengangkat atau memindahkan bibit yang masih muda, karena pasir itu sifatnya apa? Sifatnya ringan, betul tidak? Pasir itu ringan ya, dan mudah tertiup oleh angin. Tadi di PPT Ibu sudah ada. Ya. Nah, ini tujuannya. Kenapa media dalam pembibitan itu harus dicampur? Tadi sebelum masuk di kelas ini ada salah satu teman yang, Bu, kenapa ya? Kok itu di dalam pembibitan itu harus dicampur pupuk kandang, tanah, sama pasir? Kenapa ya? Nanti akan Ibu jawab. Inilah jawabannya. Ya. Maksud pencampuran media adalah agar media itu subur, gembur, aerasinya tinggi atau bagus, dan nutrisinya terpenuhi. Yang namanya pembibitan pasti terkadang kita cabut ya, kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar, misalnya bedengan atau lahan. Nah, tujuannya kalau kita gunakan pasir mempermudah untuk pencabutan, tapi tetap menggunakan faktor kehati-hatian. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau ingin tahu macam-macam media tumbuh, bagaimana cara mencampurnya, nih ada beberapa link yang Ibu rekomendasikan, nanti boleh dibuka di rumah, ya. Bu, nanti saya mau lihat linknya, boleh, nanti boleh dicatat atau difoto dengan menggunakan kamera HP. Ini ada beberapa rekomendasi link untuk pembelajaran kalian di rumah. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Berarti jelas? Oke, jelas. Kalau jelas, silakan ketua kelas tolong bagi dulu LKPD-nya. Satu orang satu. Nah, sambil kita bagi LKPD-nya, sambil kita di LKPD itu apa yang ingin dikerjakan, apa yang ingin dilakukan. Ya. Ada yang berwarna? Kebetulan LKPD-nya ada yang tercetak berwarna dan ada yang tidak. Satu dong berwarna. Bagi satu. Berwarna? Lebih? Ada yang berwarna? Kasih sini satu. Satu lagi satu. Oke, sambil dibuka LKPD-nya, dibaca perintahnya, apa yang diinginkan dari
PD-nya sambil ditanyakan kalau yang tidak jelas. Ya, sambil ditanyakan kalau yang tidak jelas. Ya, itu nitrogen bukan natrium. Ya. Sudah dibaca? Sudah dipahami? Kalau langkah yang nomor 1 gimana? Langkah nomor 1, oke. Langkah nomor 1 itu hanya mengamati. Ya, gambar di situ ada beberapa gambar media tumbuh tanaman. Kalian mengamati. Di situ kan tidak ibu sebutkan nama medianya apa, ya kan? Nah, tugas kalian adalah menyebutkan. Setelah kalian analisa, kalian identifikasi ini kalau mirip-mirip sama gambar yang ibu tampilkan tadi, ini kayaknya ini deh, gitu ya. Kayaknya ini humus deh, misalnya begitu. Oh, kalau ini kayaknya kompos deh, begitu ya. Nah, jadi tujuan kalian adalah memberi nama, artinya ya, menamai apa sih nama media tumbuh tersebut, ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah ditemukan apa namanya, nama medianya, kalian kelompokkan dia termasuk organik atau anorganik. Kemudian selanjutnya, setelah ditentukan media organik atau anorganik, kalian tentukan apa sih kelebihan dan apa kekurangannya. Ya, kelebihan dan kekurangannya ibu yakin di bahan aja sudah kalian baca tadi malam. Ya, sudah. Di tampilan PPT ibu juga sudah ada tadi. Mudah-mudahan sambil dicatat, gitu ya. Oke, siap bekerja? Siap bekerja? Jangan ngantuk. Siap bekerja? Gitu dong, jangan ngantuk. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 50 menit. Ya. Nanti setelah kita mengerjakan, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian atau mau tukar pikiran atau diskusi dengan kelompok lain. Silakan. Tetapi tugasnya tetap per orang. Oke. Yuk, silakan dikerjakan.
Gak paham? Wi, Ibu tanya Wi, ini kira-kira nama medianya apa Wi? Tanah. Tuh ada contohnya Wi. Sama nggak gambarnya? Sama. Sama. Tinggal kamu sebutkan namanya tanah. Dia termasuk organik atau anorganik? Begitu. Ya. Boleh, kalau mau di dalam kotaknya juga boleh. Boleh. Di buku aja, biar tidak tercerai-berai. Kayak apa kelompoknya Moji dan teman-teman? Tahu Bi? Gambar nomor 1 kira-kira apa Bi? Tanah. Yakin Bi? Ya. Nomor 2 Bi? Sekam. Sekamnya bakar atau bukan? Oh, bakar. Kenapa kau berpendapat itu bakar? Benar. Oh iya. Kelompoknya Moji dan teman-teman sudah dapat 2 loh medianya. Sudah terjawab 2 loh mereka. Sudah menuju ke nomor 3. Oke, jadi saling bantu ya. Ada yang menuliskan nama medianya apa, kemudian dia termasuk media organik atau anorganik, kemudian ada yang menuliskan kelebihannya ini, kekurangannya ini, begitu ya. Oke. Di AKPD kalian juga ada kok. Ya, tercantum di situ. Ya, kelebihannya ada di sini. Di materinya ada. Kayak di materi pembelajaran di RKPD itu juga ada. Kalau lupa, mungkin tadi malam sepintas membaca atau tadi malam lupa membaca gara-gara memikirkan doinya nun jauh di sana, lama sudah berbulan-bulan gak ketemu gara-gara PPKM misalnya gitu ya. Misalnya cowok-cowok kan gitu. Baper dikit gitu ya. Baper nggak? Oh nggak pernah baper, sip. Itu adalah laki-laki yang itu betul-betul laki-laki ya. Oke, lanjutkan ya. Sakit. Ada yang ditanyakan atau masih aman? Oh, masih aman. Berarti yang masih aman berarti tadi malam membaca ya. Apa yang sudah Ibu share di grup, baca berarti. Bahan ajarnya, ini ciri-cirinya, ini kelebihannya, ini kekurangannya, begitu ya. Sudah sampai nomor berapa? Sudah nomor 3. Oh iya, sudah nomor 3. Ada yang baru sudah nomor 6. Yuk, nomor berapa yuk? Nomor 2. Baru nomor 2 yuk. Oh iya. Sudah berapa? Wow. Bisa dipermasalahkan berbeda. Yang penting gambarnya, tebakannya benar, ya, analisanya benar. Ya, tadi kan sudah ada beberapa contoh di depan. Nah, kalau kalian memperhatikan gambar yang ada di depan itu kurang lebih sama
Jam hari sudah sampai nomor berapa jam hari? Baru nomor 4. Nggak apa-apa pelan-pelan tapi pasti ya jam hari. Oke. Tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Masih ingat ya apa yang sudah ditampilkan di video itu? Kalau mau ada yang ingin tanyakan boleh ditanyakan. Sampai fokus. Boleh tanya Om? Yuk, kenapa Pin? Ini masuk nitrogen, fosfor sama kalium apa? Nitrogen, fosfor, dan kalium itu adalah contoh-contoh nutrisi ataupun unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jelas. N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium. Biasanya dalam bentuk pupuk. Pernah dengar NPK? Nah, pernah dengar KCl? Nah, apalagi SP36 atau TSP? Pernah? Urea? Nah, kalau urea dia mengandung apa? Oh, iya memang mengandung kimia karena dia pupuk kimia. Urea dia mengandung unsur NP atau K? Yo, urea. Yakin? Urea. Pernah lihat urea nggak? Nggak pernah. Unsur terbesar yang dikandung oleh urea adalah natrium, nitrogen, fosfor, atau kalium. Urea. Ada teman tuh yang nanya tadi. Jawabin ya. Apa? Urea. Ya. Nitrogen. Ya. Kalau kita ingin melakukan pemupukan dengan kandungan nitrogennya lebih besar itu banyak di urea. Ya. Biasanya urea diberikan pada awal-awal penanaman, terutama dalam pembibitan awal itu diberikan. Nah, kebanyakan nitrogen itu fungsinya adalah membantu dalam pembentukan bagian-bagian vegetatif pada tumbuhan, terutama pada daun. Ya, karena daun itulah menjadi bahan utama ataupun alat utama, organ utama dalam tumbuhan, terutama dalam proses pemasakan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Nyari fotosintesis Bu. Ya, itu ya. Gimana Pin? Sudah Pin? Lanjut Pin. Oji dan kawan-kawan sudah sampai kelompok sudah sampai nomor berapa?
sambil membaca dari bahan ajar yang sudah di-share di grup tadi malam, insya Allah sudah ada modal. Ya. Jawabannya beragam ya tadi ya, untuk hasil pretest tadi jawabannya beragam. Ada yang menyebutkan media tumbuhnya tuh polybag. Ya, saya ngaku ya. Kemudian ada yang ditanya itu media tumbuh, yang dijawab apa? Yang hari yang ditanya media tumbuh, dia jawab tanaman aja. Apa itu? Tadi jamur. Tapi yang itu makhluk hidup tuh dia jawab makhluk kecil. Oh, makhluk kecil. Ya, dari tadi jam hari diperhatikan pertanyaannya ya jam hari ya. Ya. Masa kamu disuruh jawab 1 tambah 1 sama dengan berapa jadi 6 tambah 6? Ada yang jawab black cat. Betul, itu black cat. Oh, maksudnya kaleng cat kali ya. Ibu tadi bacanya black cat. Kucing hitam, jadinya dia lumpuh. Gimana ceritanya? Rupanya maksudnya kaleng cat. Oh iya, kaleng cat itu sebagai pengganti spor. Tapi dia bukan media tumbuh dalam hal yang seperti materi kita hari ini, tapi dia lebih dominasi ke sarananya, ya, tempatnya, ya, media untuk ke tempatnya. Nah, tadi disuruh belajar. Ada yang belum? Nah, itu yang apa? Nomor 1 sudah ada jawabannya. Nomor 2 sudah ada. Nomor 3 ada yang bayang-bayang. Oh, gak ada yang bertanya ya? Sedikit yang bertanya, berarti jelas ya? Oh iya, oh jelas. Ya. Hama dan penyakit. Oh iya, ada yang tahu sebelum menjawab sambil kita berdiskusi? Ada, ayo, tahu, temannya tahu. Ayo, apa bedanya hama dan penyakit? Nama itu yang memakan daun. Oh, hama itu yang memakan daun tanaman. Kalau penyakitnya? Yang mematikan tanaman. Si Pauji bilangnya gitu. Ada yang mau nambahkan? Nah, oke, gini. Kita batasi dulu hama dan penyakit. Kalau hama itu berupa organismenya, ya, organisme pembawa penyakitnya, itu hama. Kalau penyakit itu biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Kalau hama, ya, itu penyebab biologisnya, ya, hewan seperti itu ya, bisa dilihat. Nah, kalau jamur, bakteri, ataupun virus itu biasanya menyerang dari fisiologisnya. Biologis itu fisiknya, fisiologis itu bagian dalamnya. Daun biasanya kalau dia misalnya daripada padi misalnya, dia dari bercak-bercak kuning, kecoklatan, berbentuk seperti belah ketupat, atau misalnya pada daun jambu misalnya ada seperti hangus-hangus terbakar. Nah, itu biasanya disebabkan oleh penyakit. Kalau hama itu biasanya cenderungnya ke organismenya, ya. Kalau gulma, nah, gulma termasuk hama atau penyakit? Penyakit. Gulma adalah tumbuhan pengganggu yang tidak diharapkan dalam pertumbuhan dan perkembangan
dibagi dulu hasilnya. Bude Ahmad. Bikin Lekset Ahmad Fauzi. Gak ada namanya nih. Oh, jadi bingung. Aku kan gak ada namanya nih. Sudah ya? Kemudian Ardi, yang Ari, dan Fauzi. Nanti untuk menjawab konsepnya di sebelahnya ya. Oke, waktunya cukup. Kita presentasi kurang lebih 10 menit. Ya. Kita lihat hasilnya dari masing-masing kelompok. Baik. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1 dulu. Oke, kelompoknya Rahma dan teman-teman. Silahkan dibacakan. Siapa yang mau duluan membacanya? Membacanya hasilnya masing-masing ya. Siapa tahu satu kelompok berbeda pendapatnya. Teman-teman tolong mendengarkan apa pendapat Rahma tentang jawaban pada gambar nomor 1. Nomor 1, Titik Tanah. Rahma, akan lebih baik kalau kamu menghadap mereka, Rahma. Nah, kelihatan kan wajahnya? Nomor 1, Bibit Tanah. Bahan utama adalah pendidikan. Medianya media organik. Terus kekurangannya pada bibit dalam tanah karena dijamin sekarang sulit didapat apalagi di kota-kota besar. Pengolahannya memakan biaya yang besar, olah tanah, penggunaan pupuk kurang efisien dibanding dengan media lain. Tempat hidup biota yang bisa merugikan tanaman. Kelebihan lebih kuat menyangga tanaman, dapat menyediakan unsur hara, dapat mengatur Dio, tadi katanya mau maju. Berdiri aja, Dio. Berdiri, Dio. Nomor 2 boleh. Baca nomor 2. Berdiri, Dio. Nama dia tumbuh. Nomor berapa yang ingin kamu bahas? Nomor 2. Nah, nomor 2. Tolong didengarkan nomor 2 dari Dio. Nama media tumbuh sekam bakar termasuk media organik. Lebihnya tidak perlu disterilisasi lagi karena mikroba patogen telah mati selama proses pembakaran. Memiliki kandungan karbon C yang tinggi sehingga membuat media tanam ini menjadi subur. Kurangnya sekam lagi yang telah bakar hingga rapuh. Oke. Nah, gimana kelompok lain? 2 kelompok yang lain? Mendengarkankah apa yang disampaikan Dio tadi? Benar. Oke, ada pertanyaan? Setuju? Sama jawabannya? Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lompat ke nomor berikutnya. Yuk, Oji. Nitrogen. Oh, tanyakan Dio. Ini apa? Ini kan berdiri. Paru ada. Ayo. Kenapa? Apa itu patogen? Dio, saya ingin bertanya. Yo, saya ingin bertanya, apa itu patogen? Nah, Dio dan teman-teman, bukan hanya untuk Dio dan teman-teman. Tolong dicari apa itu patogen? Patogen. Ayo, silakan. Rahma lagi? Yang lain, Rahma?
pasir atau tanah berpasir. Pasir adalah media, termasuk media anorganik. Kelebihannya yaitu sifatnya yang cepat berdinakan, memudahkan proses pengangkatan bibit tanaman yang dianggap sudah cukup umur untuk dipindahkan ke media lain. Kekurangannya memiliki pori-pori berukuran besar, maka pasir menjadi mudah basah dan cepat kering oleh proses penguapan. Oke teman-teman, jawaban dari kelompok Odi dan teman-temannya bahwa gambar nomor 3 itu adalah gambar pasir. Benar atau tidak? Benar. Oke, sudah jelas ya? Jelas itu adalah gambar pasir. Nah, perlu diingat kalau kita memilih pasir, jangan pasir-pasir yang di tepi pantai ya. Apalagi pantai-pantai tumbuh, Teluk Bogor itu jangan dipakai sebagai media tumbuh. Karena apa? Biasanya pasir-pasir yang di pinggir pantai itu tingkat salinitasnya tinggi. Apa itu salinitas? Keasinannya atau tingkat kadar asin itu berhubungan dengan garam. Berarti salinitas itu adalah kadar garamnya ya. Biasanya untuk pasir, untuk daerah pantai itu tidak dipakai untuk media tumbuh karena salinitasnya tinggi, karena dia dipengaruhi oleh pasang surut dari air laut. Lanjut nomor 4. Yuk, Asma. Nomor 3. Mau nanya, saya ingin bertanya dari kelompok 1. Pori-pori makro itu apa? Pori-pori makro. Gampang kok jawabannya. Kalau menurut udah betul. Nah, sekali lagi pertegas. Apa itu? Pori-pori berukuran besar. Pori-pori yang berukuran besar. Itu pori-pori makro namanya. Oke. Ya, langsung. Risa lagi bertanya dari kalian. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Unsur hara di dalam pupuk kandang itu seperti natrium, fosfor, kalium itu termasuk. Nanti dulu Risa, mereka tadi bahas pasir. Nanti mereka belum sampai pupuk kandang. Oke, nanti mungkin pertanyaan selanjutnya. Yuk, ada setelah pasir apa? Gambarnya? Pupuk kandang, silakan. Ya, tidak apa-apa nanti dibantu. Ya, yuk, Bib. Media pupuk kandang ayam, termasuk media organik. Kelebihannya haranya yang lengkap seperti natrium, fosfor, dan kalium. Pupuk kandang memiliki kandungan mikroorganisme yang mampu merombak bahan organik yang sulit berjatuhan tanaman. Jadi tanaman menjadi komponen yang lebih mudah untuk diserap oleh tanaman. Kekurangannya tidak dapat dikatakan dapatnya dengan perilaku sebagai media tumbuh karena perlakuan dan penyimpanan. Nah, oke. Pupuk kandang itu penjelasannya. Oke, Risa, mau bertanya Risa? Oh, sudah dijawab semua. Pertanyaan apa sih, Sa? Penasaran, Ibu? Sebelumnya dimusuh di dalam pupuk kandang itu seperti natrium, fosfor, kalium itu termasuk kelebihan atau kekurangan? Oh, gitu. Apakah unsur hara natrium, fosfor, kalium itu apakah termasuk kelebihan atau kekurangan dari pupuk kandang? Kalau menurut kalian? Kelebihannya. Bagaimana dengan Risa? Setuju? Oke, setuju. Oke, dua kelompok gambar berikutnya. Kemudian kita simpulkan. Yuk, tadi sudah sampai nomor 4. Nomor 5. Jadi nomor 5. Oke, kita dengarkan pendapat dari kelompok 3 yang dibacakan oleh Ardi. Nama media tumbuh batang pakis, termasuk media organik. Kelebihannya sifat-sifat yang mudah mengikat air, memiliki aerasi dan drainase yang baik serta bertekstur lunak sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman. Kekurangannya sering dihuni oleh semut atau binatang kecil lainnya, sulit untuk didapatkan. Sudah? Oke, teman-teman, sudah jelas tidak tadi kekurangan dan kelebihannya? Sudah. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada.
Nama media rockwool, termasuk media organik. Rockwool. Oh iya. Dengarkan dong teman-teman. Rockwool. Rockwool, termasuk media organik. Anorganik. Kelebihannya memiliki kemampuan untuk mengikat akar dan menyerap nutrisi yang diberikan dari air. Bisa digunakan sejak masa penyemaian benih hingga proses pembesaran tanaman, hingga tidak perlu memindahkan tanaman ke media tanam lain apabila sudah berukuran agak besar. Kekurangannya tidak memiliki daya tunjang yang cukup kuat, tidak disarankan untuk periode tanam yang terlalu lama, tidak disarankan untuk digunakan bagi tanaman yang berukuran besar, hanya dapat dimanfaatkan jika media tanam berupa hidroponik. Ya, dan terima kasih. Oke, baik. Pendapat Jangkari tadi tentang rockwool itu adalah termasuk media anorganik. Betul tidak? Betul. Setuju? Betul. Oke. Baik. Kemudian dari kelompok 3 sudah menyajikan pendapatnya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Tidak ada? Oke. Kita lanjut gambar ke-7. Gambar apa? Hah? Hidrogel atau gel. Kelebihannya, tolong dibaca. Ekal, pendapatmu Ekal. Kelebihan hidrogel. Boleh. Memiliki keragaman warna sehingga pemiliknya dapat disesuaikan dengan selera dan warna tanaman. Oke. Tujuannya menciptakan keindahan dan keasrian tanaman hias yang ditanam di ruang tamu atau ruang kerja. Oke, boleh. Ada yang mau menambahkan kelebihannya untuk hidrogel? Ada yang mau menambahkan? Hidrogel, bagaimana tentang pengangkutannya? Hah? Cukup? Ada yang mau menambahkan? Pin, tambahkan yang hidrogel, Pin. Mungkin ada pendapat berbeda? Yang nomor 7 hidrogel. Tambahan bagian di gel atau hidrogel Hidrogel. mengurangi frekuensi penyiraman atau irigasi hingga 50%. Meningkatkan pertumbuhan tanaman karena air dan nutrisi selalu tersedia di sekitar tanaman sehingga mengoptimalkan penyerapan oleh akar. Mengurangi pencemaran lingkungan dari erosi dan pencemaran air tanah. Tidak repot dan lebih ekonomi. Oke, itu tambahan dari Yopin. Yang terakhir, medianya, media serbuk gergaji. Apa kekurangannya kalau serbuk gergaji? Udah diserang jamur. Oh iya, mudah diserang jamur. Ya, karena itu biasanya sekarang jarang ya kita gunakan serbuk gergaji. Sekarang lebih diganti ke sekam, ya kadang-kadang lebih ke pasir. Ya karena apa? Serbuk gergaji ini mudah terserang jamur, mudah jadi tempat media tumbuhnya jamur. Nah, seringnya kalian makan sore-sore itu jamur crispy begitu. Itulah jamur, namanya jamur. Nah, namanya begitu. Oke. Setelah kita bahas tadi tentang kelebihan kekurangan dari media, beberapa media tumbuh, silakan kelompok 1 baca kesimpulannya. Jangan lama lagi, siang. Ya. Ayo berdiri. Satu aja. Oh, dari sini boleh. Kesimpulan dari kelompok 1, dari hasil pengamatan dikumpulkan bahwa tanah, sekam, bakar, batang paki, pupuk kandang dan serbuk gergaji termasuk media organik, sedangkan pasir, gel dan rockwool termasuk media tumbuh anorganik. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong. Nah, lanjut kelompok 2 kesimpulannya. Media organik adalah media yang berasal dari organisme atau sisa-sisa organisme seperti tanah, sekam, bakar, dan batang paki.
Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2. Tangan kelompok 2. Lanjut tadi kelompok 3. Ada sini Fauzi, biar teman-teman lihat mukanya. Nah, Menurut pendapat kami bahwa media tumbuh yang paling baik untuk pembibitan adalah tanah, pupuk, kandang, dan pasir. Karena dapat digunakan dalam pembibitan skala besar maupun skala kecil. Selain itu, bahan-bahan tersebut mudah didapatkan dan berada di sekitar kita. oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Baik, ya. Kali ini Ibu berterima kasih sekali, ternyata sudah beragam pendapatnya, walaupun masih malu-malu untuk menyampaikannya, ya. Dari beberapa kesimpulan tadi sudah tepat, ya, sudah tepat. Karena apa? Dari apa yang disampaikan, dari hasil pengamatan kalian itu sudah tepat. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Misalnya pada pada pasir tadi kelebihannya dia porositasnya bagus, baik, memiliki pori-pori makro, begitu ya, itu sudah bagus. Kemudian tadi sebenarnya pengen ibu lihat lagi gitu pendapat yang berbeda dari beberapa teman, tapi ya sudahlah, itu pun sudah mencukupi bagi ibu ya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini cukup dulu. Untuk kegiatan LKPD-nya sudah selesai. Kita lanjut, tadi sudah menyimpulkan juga sudah. Tadi yang kesimpulan yang paling baik itu adalah untuk kelompok 3. Karena terjawab sudah. Tujuan pembelajaran yang kedua terjawab sudah, yaitu membandingkan, ya, membandingkan antara berbagai macam media tumbuh, apa kelebihan, apa kekurangannya. Dan mereka menyatakan bahwa dari perbandingan itu campuran antara media tanah, pupuk kandang, dan pasirlah itu yang menjadi media terbaik karena keberadaannya mudah didapat dan berada di sekitar kita. Oke, jadi nanti kalau ingin menanam sesuatu, ya, gunakan media-media yang mudah didapat, ya, gunakan media-media yang mudah didapat, lakukan pencampuran sesuai dengan komposisinya, sehingga nanti media tersebut dapat menjadi penyuplai nutrisi yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan bibit kita. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya, jangan lupa namanya ditulis, kemudian kita lanjut dengan post test seperti janji ibu tadi. Tolong Jopin atau satu orang dikumpulkan LKPD-nya. Boleh satu kelompok satu maju ke depan sini. Kumpulkan. Yuk, sudah. Soal postesnya ibu baca ya. Soal postesnya ibu baca. Kalian langsung jawab. Ibu kasih waktu kurang lebih 3 menit juga. 3 menit atau 5 menit? 5 menit ya. Baik, silakan ditulis soalnya pada kertas yang sudah ibu bagikan tadi yang bersamaan dengan pretest tadi. Ibu bacakan soalnya, tinggal kalian tulis jawabannya saja. Oke, paham? Oke, nomor 1. Apa saja media tumbuh yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembibitan tanaman? Apa saja media tumbuh yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembibitan tanaman? Silakan dijawab. Minimal 5. Minimal 5. Bu yakin sudah tahu jawabannya. Langsung jawab saja. Minimal 5. Kemudian
sudah. Oh, mantap ya jawabannya. Sudah ya. Nomor 2. Mengapa dalam menyiapkan media tumbuh dianjurkan mencampur beberapa jenis media? Mengapa dalam menyiapkan media tumbuh dalam pembibitan dianjurkan untuk mencampur beberapa jenis media? Tadi ada alasannya. Berdasarkan hasil pengamatanmu, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan media tumbuh pasir dan tanah dalam pembibitan? Nah, pertanyaannya sama dengan yang awal tadi. Apa kelemahan media pasir? Apa kekurangannya? Dan begitu juga dengan tanah. Apa kelemahannya dan apa kelebihannya atau kekurangannya dan kelebihannya apabila digunakan sebagai media dalam pembibitan tanaman. Sudah? Iya, kumpul. Sudah, kumpul. Pertanyaannya gampang kok, di luar kepala sudah. Nah, sudah. Kumpul. Silakan dikumpul. Oke, sudah kumpul semua? Sudah, oke. Baiklah, hari ini sudah kita pelajari tadi tentang media tumbuh pada tanaman, media tumbuh yang digunakan dalam pembibitan, terutama berbagai media tumbuhnya. Dari pembelajaran ini juga Anda semua juga sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan media tersebut apabila kita gunakan dalam pembibitan. Nah, perlu diketahui dan perlu diingatkan ya, kalau kita ingin melakukan penanaman dengan media tertentu perlu dicek lagi apakah media itu bagus untuk pertumbuhan bibit kita atau tanaman kita atau tidak. Nah, kalau tidak bagaimana solusinya? Lakukan pencampuran ya, lakukan pencampuran media itu dengan komposisi yang benar. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang materi tentang pengairan ya, terutama di pengairan itu tentang teknik pemberian air atau pengairan, penyiraman. Kemudian minggu berikutnya kita akan laksanakan praktik dengan mencampur beberapa komposisi media tumbuh ya. Oke, kiranya cukup sekian saja untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan